berteduh, ku untai doaku. Ya, salam para peserta PA yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur diberi kesempatan, kita boleh sehat. Biarlah kita menjaga antusias semangat kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang memberikan buat kami kesempatan yang indah untuk kembali belajar firman Tuhan. Engkaulah menjaga semangat kami untuk terus menekuni firman Allah. Biarlah Tuhan boleh menyingkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, dan akhirnya kami boleh semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, saudara, pada hari ini kita akan membahas satu judul atau topik mengenai sukacita di tengah derita. Sukacita di tengah derita. Ya, dari judulnya aja, kalau kita melihat dari logika atau mungkin secara manusiawi, ini judul sangat sangat tidak menarik kita, ya, karena sudah pasti ini judul tidak masuk akal. Ya, pasti kita mengatakan tidak masuk akal gitu ya. Bagaimana bersukacita di tengah penderitaan, sukacita di tengah derita. Nah, kita pasti nggak mau dengar, karena ini memang tidak masuk akal dan pasti tidak menarik. Karena kita ini dalam kebanyakan orang, dalam hal bertuhan atau beragama, ya inginnya tuh yang logika lah, yang masuk akal lah gitu kan. Dan di kalangan kita juga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun memberikan satu standar, ya kalau semua berbicara tentang hal-hal yang rohani itu harus masuk akal, jangan nggak masuk akal gitu ya. Nah, ini kan sukacita di tengah derita, nggak masuk akal. Nah, pasti nggak menarik. Seringkali kita mengukur hal-hal rohani dengan akal kita. Padahal banyak pengajaran-pengajaran firman Tuhan, hal-hal yang rohani itu tidak masuk akal. Ya, hal-hal rohani ini kita bicara mengenai masalah pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha dahsyat gitu ya. Pribadi yang tak terukur, pribadi yang tak terbatas. Nah, kita memahami itu, tetapi seringkali dalam pengajaran-pengajaran firman itu kita maunya yang enak di perasaan, yang cocok di perasaan tuh, yang cocok masuk akal tuh. Ini kalau sukacita di tengah derita nggak masuk akal. Ya, bagaimana kita bisa menerimanya? Saudara-saudara, kalau semua hal Tuhan itu bisa masuk akal, ya Tuhan itu bisa diilmiahkan, berarti Tuhan itu tidak maha besar. Otak kita yang maha besar. Ya, karena kita hal-hal Tuhan itu selalu ingin kita logikakan, kita ilmiahkan. Padahal ada banyak firman Tuhan, Tuhan mengatakan jangan bersandar kepada akal pikiranmu. Itu ini sini berbicara tentang hal yang melampaui akal, hal yang melampaui pikiran kita. Ya, Tuhan itu tak terbatas, pengajarannya juga banyak perkara-perkara yang supranatural yang kita tidak bisa logikakan. Dan seringkali kita memaksakan melogikakannya. Maka itulah akhirnya banyak orang kecewa dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar juga dari Rasul Paulus, bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Mungkin bagi kita manusia kalau kita logikakan itu adalah perkara yang mustahil, perkara yang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Ya, seperti misalnya, ya, Tuhan mengatakan bahwa ada orang kaya raya yang beragama religius datang bertanya bagaimana memperoleh kerajaan sorga. Waktu disuruh untuk menjual harta bendanya semuanya, sehabis itu ikutlah aku. Pemuda ini sangat kecewa. Maka Yesus mengatakan lebih mudah
seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga. Para muridnya melongo. Bagaimana unta masuk lubang jarum? Perkara mustahil. Tapi Tuhan mengatakan, tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara, makanya sukacita di tengah derita, kalau kita pakai akal, pakai perasaan, apalagi nggak masuk akal. Tidak mungkin. Bagaimana itu bisa menjadi fakta? Nah, tetapi bagi kita yang beriman, melihat hal ini dari perspektif iman kita, perkara yang tidak mungkin, bagi Allah menjadi sangat mungkin. Bagi kita yang tidak mungkin, bagi Allah menjadi sebuah fakta kebenaran dalam hidup kita. Nah saudara, hal ini kita akan belajar kembali dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua. Sekarang kita sampai kepada perikop ya pasal 2 ayat 13 sampai 20. Kita akan belajar dari jemaat di Tesalonika dan dari Rasul Paulus sebagai pemberita Injil. Saudara, Rasul Paulus ini karena Injil dia harus menderita. Banyak penolakan, mengalami aniaya, sengsara, masuk penjara. Dan sejarah dia masuk pemberitaan Injil di jemaat di Tesalonika, ya, pada 2 sesi yang lalu saya katakan bahwa karena Injil akhirnya ya Rasul Paulus dipaksa meninggalkan jemaat ini dan jemaat ini akhirnya mengalami penindasan, penyiksaan dan penganiayaan. Dan juga termasuk teman-teman yang lain Silvanus dan juga Timotius. Jadi di tengah-tengah penderitaan dan sengsara itulah Rasul Paulus bersama yang teman-teman yang lain memberitakan Injil. Dan karena Injil ini, dia mengalami penderitaan. Dia betul-betul menderita karena Injil. Jadi sukacita yang utama itu bagi Rasul Paulus pastilah Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan. Itu adalah satu sukacita surgawi, satu sukacita yang sangat dahsyat luar biasa, tidak bisa diperbandingkan dengan apapun diperbandingkan dengan apapun juga. Dan sukacitanya adalah sesudah dia boleh menerima keselamatan, anugerah, penebusan ya dalam Kristus Yesus. Dia bersukacita karena Injil itu. Injil itu berbicara tentang kabar baik, kabar keselamatan dalam Yesus Kristus. Ya, Injil berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Itulah yang menjadi tema utama Rasul Paulus dalam hidupnya. Ya, sesudah dia diselamatkan adalah tidak menyanyiakan waktu sedikit pun, tidak menyanyiakan kesempatan sedikit pun untuk dia tidak memberitakan Injil. Artinya dia harus memberitakan Injil. Maka dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10 ya dikatakan di sana, boleh kita baca ya sebelum membaca ini. 2 Korintus pasal yang ke-4 ya ayat yang ke-10. Ya, sesudah dia mengajarkan tentang harta rohani di dalam bejana tanah liat, sebuah proses, yang sangat luar biasa. Itu proses bagaimana bejana dalam tanah liat ini. Makanya dia mengatakan ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kami senantiasa membawa kematian, ya, penderitaan, sengsara, rahasia kemenangan Kristus yang bangkit daripada kematian. Itu menjadi tema inti hidup Rasul Paulus sepanjang hidupnya. Apapun resikonya, dia akan tetap maju untuk memberitakan Injil. Nah saudara, jadi sukacita yang pertama pastilah Yesus Kristus yang telah menebusnya. Yang kedua, sukacitanya adalah berita Injil itu sendiri. Dan dia ada kesempatan untuk terus memberitakan Injil. Sukacita yang luar biasa. Nah, sukacita yang lain, di tengah-tengah dia mengalami kesusahan, beban yang berat, tantangan, aniaya, bahkan penderitaan adalah buah Injil itu sendiri. Nah, ini penting kita belajar hari ini masalah buah Injil. Apa maksudnya buah Injil? Yaitu jiwa-jiwa
yang menerima Injil, jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Ini sukacita yang tak terkatakan dari seseorang sebagai seorang pemberita Injil yang mengerti rahasia kedalaman berita Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Paulus mempunyai keyakinan yang luar biasa, ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-7. Saudara baca Roma pasal yang pertama. Ayat 16 dan 17. Ya. Dikatakan demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lihat di sini dasar keyakinan Rasul Paulus. Sukacitanya luar biasa karena Injil Tuhan dan dapat memberitakan Injil, dan akhirnya Injil itu berbuah. Nah, salah satu buah ya dari sekian banyak pemberitaan Injil di berbagai tempat, di berbagai kota, lokasi, ya, desa, negara, Rasul Paulus dipakai dengan luar biasa. Nah, kita belajar dari buah Injil di Tesalonika. Ya. Yang terdahulu saya katakan bahwa jemaat di Tesalonika ini karena kekuatan Roh Kudus telah menerima Injil di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah sebuah penderitaan yang berat, ya, menerima dengan sukacita, dan akhirnya Injil itu boleh bertumbuh, ya, dalam diri orang-orang di Tesalonika ini. Rasul Paulus di luar dugaan karena jemaat ini sedikit sekali mendapatkan pengembalaan karena aniaya itu. Dia pikir wah ini sirna. Barangkali, waduh, habis dah. Tetapi di luar pemikirannya bahwa jemaat di Tesalonika ini orang-orangnya bertumbuh di tengah aniaya, bertumbuh di tengah-tengah penderitaan, menjadi sebuah kesaksian iman, kasih dan pengharapan. Nah, itu di bagian awal-awal. Nah, pada waktu Paulus mendengar hal ini, inilah yang menjadi orientasi, ya, fokus sukacitanya. Yaitu ada penghiburan, ada kekuatan, ada sukacita karena buah Injil, yaitu jiwa-jiwa yang dituai bagi Kristus. Makanya sekarang kita sampai kepada perikop 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20. Saya bacakan aja langsung ayat 19. Ya, sesudah Paulus menceritakan bagaimana dia masuk dan bagaimana Injil diterima dan lain sebagainya, ya. Terus ada perpisahan yang cukup lama. Paulus pikir ini pelayanan pasti, waduh, bagaimana ya? Dikiranya mati barangkali begitu, tapi justru hidup dan memberikan satu warna kesaksian yang hebat, dahsyat jemaat di Tesalonika ini. Nah, untuk hal inilah Paulus terhibur hatinya, ya, menjadi sukacita hatinya. Itu saya bilang adalah sukacita di tengah-tengah derita. Apa sukacitanya? Jiwa-jiwa, ya, yang dituai bagi Kristus. Maka dikatakan ayat 19 dan 20, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ini pelajaran penting. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak gereja Tuhan, pengurus umat Tuhan, lupa hatinya Tuhan. Apa hatinya Tuhan? Melakukan misinya, memberitakan Injil. Jadi orientasi kita itu adalah jiwa-jiwa yang dituai. Bukan hanya sekedar sibuk urusan liturgis, sibuk urusan dogma, aturan-aturan gereja. Seringkali kita berselisih, bertengkar, ribut karena urusan aturan-aturan liturgi, urusan masalah nyanyian, pujian. Pujiannya mesti ini, enggak itu. Yang ini mengatakan lagi, oh yang ini dong yang bagus. Ya, seringkali kita berselisih urusan pujian yang bagus, tidak bagus, cocok, tidak cocok. Ya, cocoknya lagu-lagu yang dulu, enggak sekarang. Nah, yang sekarang mah ada zaman milenial, cocoknya lagu sekarang, bukan yang dulu. Nah, seringkali kita kan
banyak sering berdebat urusan masalah-masalah yang ya akhirnya kita lupa jiwa-jiwa. Nah, saya mengatakan dengan tema hari ini, saya ingin menyadarkan kita semua. Betul, urusan liturgi baik. Urusan masalah aturan-aturan gereja baik. Saya mengatakan tidak baik. Urusan masalah puji-pujian sangat baik. Indah. Tetapi, jangan karena terlalu fokus dengan hal ini, banyak gereja lupa memberitakan Injil. Padahal hati Tuhan dia datang ke dunia, yang pertama dan utama itu adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ini hatinya Tuhan. Ya, ini yang banyak sekarang dilupakan. Bahkan berapa persen kita memberi, berapa persen dari persembahan gereja untuk kita alokasikan untuk PI, untuk misi, untuk penginjilan, untuk jiwa-jiwa. Coba renungkan. Berapa persen? Berapa persen gereja memikirkan bagaimana mengembangkan, membuka pos-pos? Berapa persen kita berpikir menggunakan tenaga, stamina, kesempatan, harta benda kita untuk kita menjangkau jiwa-jiwa? Ini pertanyaan yang perlu dijawab. Ini esensinya hari ini. Jadi Rasul Paulus bersuka betul karena Kristus dan karena Injil Kristus. Tapi dia bersuka cita, ada penghiburan di tengah-tengah penderitaannya adalah ada hasil Injil, yaitu adalah jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Dan jiwa-jiwa ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, inilah kebanyakan gereja sekarang lupa tugas untuk ber-PI, untuk menginjil, untuk bagaimana mencintai jiwa-jiwa. Jadi Tuhan datang ke dunia, hatinya fokus adalah mencari orang berdosa supaya bertobat. Makanya luar biasa. Apa sukacita Paulus? Penghiburannya, kemegahannya, kemuliaannya, yaitu adalah orang-orang di Tesalonika, jiwa-jiwa yang menyambut Injil, menerima Injil, terus bertumbuh dalam Injil, pengajaran firman Tuhan, memiliki kesaksian dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Itu jelas. Dan ini harus menjadi inti esensi kita sebagai gereja Tuhan. Ya, seringkali kita juga hanya orientasinya urusan aturan-aturan, tapi lupa bagaimana mempraktekkan kasih dalam bergereja, mempraktekkan bagaimana kita hidup beriman di dalam gereja di tengah-tengah dunia. Bagaimana kita mempraktekkan hidup mempunyai iman yang kuat, iman eskatologis, iman yang menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saudara, ini yang perlu menjadi orientasi kita. Makanya kalau kita memberitakan Injil, orang itu terima, terus dia bertumbuh, ya akhirnya kita lihat, bukan nanti di sorga, tapi adalah sebuah sukacita di bumi ini. Karena kita boleh memaksimalkan waktu kita, memaksimalkan pemikiran kita, memaksimalkan harta benda kita, memaksimalkan seluruh keberadaan kita untuk melihat apa yang dilihat Tuhan, apa yang dicinta Tuhan, apa yang dilihat Tuhan. Jiwa, orang-orang berdosa. Makanya pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saudara, ini program yang seringkali dilupakan oleh gereja. Tumpul, mestinya inilah yang harus dipertajam di lapangan. Bagaimana penjangkauan. Betul, pembinaan, pengembalaan penting. Nah, kalau tidak ada yang dijangkau, apa nanti yang digembalain? Makanya saudara, tidak ada gereja tanpa misi. Ya, gereja yang sudah memang bertumbuh, dia harus bermisi, kembali bermisi. Tidak ada gereja tanpa misi. Gereja yang sudah memang dewasa, bertumbuh, dia harus bermisi kembali. Artinya gereja yang menjangkau. Terus kita itu melakukan tugas penginjilan di tengah-tengah dunia. Saudara, Yesus pun ya mengatakan luar biasa. Kalau ada satu orang saja bertobat, ini jiwa. Waduh, sukacita besar. Di mana? Di sorga. Coba kita lihat. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat yang ke-7. Ya, Lukas 15 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat
lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lihat di sini. Mari kita pertajam lewat tema yang singkat ini, apa hatinya Tuhan? Untuk apa dia datang ke dunia? Untuk mencari orang berdosa. Supaya boleh bertobat. Kalau ada satu saja orang bertobat, sukacita. Makanya Paulus, ini bukan 1-2, waduh, banyak orang di Tesalonika menyambut Injil terus bertumbuh. Ini penghiburannya. Ini yang saya katakan adalah sukacita di tengah-tengah derita. Boleh menderita karena Injil, sengsara karena Injil, penjara karena Injil, tapi kalau ada jiwa yang bertobat, tidak ada artinya apa-apa, namanya penderitaan, kesusahan, kesulitan, aniaya, penderitaan, pedangkah. Nggak ada apa-apanya. Yang penting di seluruh perjuangan, kalaupun resikonya, aniaya dan kematian, yang penting Injil diberitakan dan ada buah Injil. Ini saya katakan salah satu rahasia sukacita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahwa dia bisa dipakai memberitakan Injil dan ada buah Injil. Buah Injil inilah yang menjadi sukacitanya. Ini rahasia sukacita di tengah-tengah derita. Haleluya, semoga memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih biarlah dengan sesi tema ini kami disadarkan, kami dicelikkan mata rohani kami. Supaya kami bukannya sekedar sibuk urusan berorientasi masalah aturan-aturan yang jelimet yang membuat seringkali kami berbeda pendapat dan akhirnya bersitegang. Biarlah hari ini kami disadarkan bahwa semua aturan-aturan agama, aturan-aturan gereja semuanya baik. Puji-pujian semuanya baik. Biarlah di hari ini kami disadarkan ada yang lebih utama, ada yang lebih penting untuk kami mengerti hatinya Tuhan. Engkau datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Bila ada satu jiwa saja bertobat, sorak-sorai, sukacita di antara para malaikat di sorga. Dan biarlah kami yang mengerti rahasia ini, kami tahu sekalipun karena Injil kami mengalami kesusahan, kesulitan. Sekalipun karena Injil kami harus mengalami penderitaan, aniaya, bahkan mati. Jikalau ada jiwa-jiwa, itulah sukacita yang boleh kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih firman-Mu, berkati kami semua yang memperhatikan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.